Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai yaitu etika menggunakan internet dalam mata kuliah etika profesi. Minggu kemarin kita membahas mengenai yaitu bagaimana kita membahas kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia internet. Ya, tapi hari ini kita akan membahas mengenai etika menggunakan internet. Mungkin etika menggunakan internet ini di era sekarang ini sekali menjadi isu baik nasional maupun internasional ya, karena pengguna internet sekarang itu semakin banyak dengan latar belakang yang berbeda, sehingga perlu adanya etika dalam berinternet. Sekarang ini yang namanya internet itu sudah membudaya. Hampir semua orang memiliki media sosial dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, baik itu lokal, nasional maupun secara internasional. Nah, makanya nanti kita akan bahas di sini yaitu bagaimana cyber ethic atau etika menggunakan internet pada bahasan ini. Tentu nanti sebelum kita membahas masalah implementasi bagaimana etika berinternet, kita akan membahas dulu yaitu mengenai sejarah daripada internet. Oke. Kalau kita lihat ada beberapa tahapan internet ya sebelum internet itu menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Ya. Tahun 1969 di Amerika itu ada namanya ARPANET. ARPANET itu singkatan advance, kemudian R-nya research, P-nya adalah Project Against Networking. Tahun 69 itu adalah peruntukannya untuk pertahanan, Departemen Pertahanan dan Militer Amerika. Ya, karena Departemen Pertahanan dan Militer itu adalah membutuhkan kecepatan informasi, maka perlu diadakan internet. Ya mungkin Anda jangan bayangkan seperti internet saat ini. Mungkin hostnya juga terbatas karena tujuannya adalah untuk pertahanan dan militer. Kemudian tahun 73 mulai muncullah surat elektronik pertama atau kita sebut zaman sekarang itu email ya. Yaitu email tahun 1973. Tapi untuk hanya kalangan tertentu saja. Ya mungkin kepala negara ya atau orang-orang penting lainnya ya yang bersifat yang bersifat kenegaraan, karena memang di dalam era ini adalah sangat masih mahal mungkin teknologinya ya. Nah kemudian era selanjutnya yaitu tahap pengimplementasian Transmission Control Protocol atau dalam garis miring Internet Protocol pada jaringan internet. Nah mungkin ini sudah mulai muncul nih pengimplementasian Transmission Control Protocol. Kemudian pada tahun 1990 mulai muncul yang disebut dengan World Web Wide ya untuk menelusuri situs website itu tahun 1990 ya. Saya ulangi lagi, ini sejarah internet bukan sejarah komputer. Komputer mungkin lebih dulu ya, tapi ini adalah sejarah internet mulai digunakan oleh orang di dunia. Kemudian mulai muncul tahun 94 yaitu mulai muncullah mesin pencari dan marketplace. Seperti dulu itu ada namanya Yahoo, kemudian sekarang ada Google, kemudian Amazon.com yang punya Jeff Bezos itu ya, pengusaha terkaya di dunia sampai saat ini. Kemudian dan eBay itu sekitar tahun 94-98 ini mulai muncul mesin pencari dengan marketplace ya. Di Indonesianya baru muncul Bukalapak, kemudian Shopee, kemudian Tokopedia dan sebagainya ya. Nah barulah media sosial mulai bermunculan ya. Ini ada Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan sebagainya. Itu di era tahun 2000 sampai 2010 ya. Mulai bermuncullah media sosial. Kalau kita lihat dulu media sosial itu hanya kalangan tertentu saja
Tetapi ketika memasuki era tahun 2010 ya ke sini, media sosial itu sudah banyak dipakai bukan oleh kalangan tertentu saja, tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat. Bahkan anak-anak pun itu sudah menggunakan media sosial tersebut. Kemudian baru muncullah Android, Play Store, dan berbagai aplikasi berbasis internet, yaitu tahun 2000 sampai sekarang. Kita tidak tahu lagi perkembangan selanjutnya bagaimana. Yang jelas adalah teknologi IT ini sangat cepat sekali. Bahkan dulu pernah Steve Jobs itu dalam sebuah semacam seminar atau semacam kuliahnya, dia mengatakan bahwa setelah tahun 2025 perubahan internet, perubahan teknologi IT itu bisa berkembang berubah 75 hari sekali, sangat cepat sekali ya. Baru 3 bulan kemudian bisa banyak perubahan dalam internet ini. Oke, kita akan membahas apa sih karakteristik dunia maya. Karakteristik itu adalah ciri khas. Yang pertama yang jelas adalah beroperasi secara virtual, ya, tanpa pertemuan fisik. Kalau kita lihat di era pandemi COVID-19, ini sekarang ini sudah dianjurkan pertemuan secara virtual, ya. Nah, dunia virtual sekarang sangat dibutuhkan sekali, mulai dari konferensi, kuliah, kemudian juga seminar, kemudian juga pertemuan-pertemuan yang mengundang banyak massa. Di era COVID itu diharapkan pertemuan virtual. Apa itu pertemuan virtual? Pertemuan yang tanpa pertemuan fisik. Jadi dia beroperasi secara virtual. Ya. Yang kedua adalah dunia cyber. Cyber itu sama seperti dunia maya, bahasa Indonesianya dunia maya ya. Dunia cyber itu sangat dinamis teknologinya. Dia sangat cepat berubah, ya. Sok aja Anda punya media sosial, apakah Facebook, apakah Instagram, apakah Twitter, ya. Anda lihat sering harus diupgrade dengan yang baru, sangat cepat sekali. Belum selesai kita belajar aplikasi ini, muncul lagi aplikasi ini, muncul lagi aplikasi ini. Jadi dunia cyber itu sangat dinamis ya, sangat cepat perubahannya. Kemudian karakteristik dunia maya yang lainnya adalah bersifat borderless. Ya, di muka kemarin kita sudah membahas apa itu borderless. Borderless itu adalah tidak mengenal batas-batas wilayah. Ya, dengan berinternet kita tidak harus menggunakan visa ke luar negeri. Ya, kita tidak harus menggunakan transportasi, ya. Dengan internet kita itu bisa menembus batas ragam budaya, bangsa dan sebagainya, ya. Kita bisa berkomunikasi dengan siapapun. Ini bersifat borderless, ya. Makanya tidak aneh ada orang bikin konten di YouTube, ya, bikinnya mungkin di Indonesia terkenal sampai seluruh dunia. Karena apa? Begitu Anda masuk dalam sebuah jaringan internet, Anda bisa dilihat oleh seluruh dunia karena di sini bersifat borderless. Yang keempat, yaitu bisa memiliki akun anonymous, yaitu akun palsu. Kemarin kita juga sudah bahas ya. Jadi watak cyber ini bisa memiliki akun anonymous. Apa dampak anonymous itu? Anonymous itu sebenarnya tidak melanggar hukum, tetapi anonymous ini adalah kalau kita menggunakan akun palsu, ada semacam dorongan untuk melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab karena kita tidak menggunakan nama kita yang asli. Ya, ini bisa diselewengkan dalam bentuk penipuan, dalam bentuk terorisme, dalam bentuk cybercrime, kejahatan dan sebagainya. Ya, ini. Tapi mungkin pemerintah dalam hal ini sering membuat pemerintah membuat iktp salah satunya mungkin agar tidak memiliki akun yang ganda, ya, sehingga efek akun anonymous ini adalah bisa diminimalisir, ya. Yang kelima adalah yang jelas dunia cyber itu informasi bersifat terbuka untuk publik, ya. Coba Anda perhatikan sekarang ini semuanya serba transparan, ya. Kita pengen masuk ke sebuah wilayah,
kita pengen masuk ke sebuah wilayah, kita pengen investasi, maka di situ akan terbuka semua. Mulai dari petanya di Google Map-nya, kemudian website yang dimiliki oleh daerah itu, kemudian semua tersedia, informasi bersifat terbuka untuk publik. Jadi semakin canggih IT, maka transparansinya akan semakin besar. Makanya ada seorang pengamat ekonomi mengatakan bahwa investasi di suatu daerah bisa tumbuh apabila daerah itu transparan, ya, baik potensi alamnya, baik kondisi masyarakatnya, daya beli, kondisi ekonomi dan sebagainya. Nah, jadi di situ adalah bersifat terbuka untuk publik. Sekarang saja Anda pengen bisnis mungkin Anda di rumah saja, tapi untuk marketing Anda cukup di media sosial Anda, atau di Instagram Anda, atau Anda memiliki website, atau Anda membuat marketplace, atau Anda taruh di marketplace, maka ini terbuka untuk publik. Tidak usah kita harus jalan-jalan keluar, karena di sini beroperasi secara virtual. Makanya kalau saya lihat di sini salah satu rame yang sedang kita bicarakan yaitu di era COVID ini ada new normal, ya. Bisa jadi new normal ini segala macam kegiatan, ya, akan bertumpu kepada kemajuan IT, ya. Kemajuan IT pada dasarnya. Coba bayangkan Anda di era pandemi ini, orang yang tadinya tidak bisa berinternet, mau tidak mau dia harus belajar. Maka pengguna internet semakin banyak berarti kan. Nah, semakin banyak tentu dia harus memiliki skill-skill atau pengetahuan tentang bagaimana menggunakan aplikasi internet itu. Oke. Nah, di sini karena di satu sisi internet ini memiliki efek yang positif, ya, seperti pekerjaan menjadi efektif dan efisien, ya, tidak mengeluarkan biaya besar. Kemudian juga kita bisa menyangkau secara luas. Kalau kita berbisnis pasarnya secara luas, ya, Anda mungkin bersilaturahmi bukan saja orang satu daerah, tapi bisa juga Anda kenalan dengan orang-orang lain di luar daerah, bahkan di luar negara, ya. Terus kemudian juga kita bisa melihat informasi apapun begitu deras masuk ke kita. Tinggal kita buka Google saja, maka semua informasi bisa ada di situ. Itu adalah dampak positifnya, ya, di mana internet itu memberikan sumbangsih kemajuan bagi peradaban manusia. Tetapi di satu sisi lain, ya, kemarin juga sudah saya bahas di muka waktu pertemuan awal. Di satu sisi memang teknologi ini bisa menciptakan efek positif atau bisa memperingan pekerjaan manusia, atau teknologi itu bisa memberikan solusi bagi persoalan-persoalan manusia. Tapi di satu sisi lain dia memiliki dampak negatif teknologi ini, ya. Kemarin pertemuan minggu-minggu kemarin kita membahas dampak negatif teknologi secara umum. Kita akan bahas di sini dampak negatif teknologi secara khusus, tentunya adalah mengenai internet. Oke, mengapa sih internet itu perlu adanya etika? Mengapa dengan pengguna internet itu perlu dilandasi oleh etika? Oke, kita bahas satu-satu di sini. Yang pertama, pengguna internet di dunia bersifat heterogen, ya, karena di sini ada sifatnya borderless. Kita berhubungan dengan siapapun di dunia ini, dengan kultur apapun, dengan orang siapapun, dengan agama apapun. Maka di sini pengguna internet dunia bersifat heterogen. Heterogen itu tidak sama, tidak homogen, berbineka, beragam-ragam, ya, bermacam-macam. Kita memiliki keragaman bangsa, ya. Kita bicara dengan orang Cina, kita berbicara dengan orang Amerika, kita berbicara dengan orang Thailand, kita berbicara dengan Arab dan sebagainya. Kemudian juga kita budaya, ya. Ketika kita masuk internet, yang kita hadapi adalah bukan orang Indramayu saja, bukan orang Indonesia saja, tapi juga orang luar, ya. Bukan orang yang seagama kita saja, tapi juga mungkin orang agama lain
melihat konten kita. Maka di sini ada perbedaan budaya, agama, bahasa, dan juga tingkat pendidikan. Ya, nah di sini bahasa dengan tingkat pendidikan. Mungkin kalau Anda ngomong dengan orang Inggris, Anda harus bisa menggunakan bahasa Inggris, ya kayak gitu kan. Nah, di sini juga tingkat pendidikan, ya. Tingkat pendidikan kita dulu mungkin internet itu hanya digunakan, saya lihat tahun 9 berapa ya, 90, bukan, sorry, maaf, bagus, 90, 2000, Facebook di 2006 sampai 2008 itu rata-rata Facebook itu digunakan oleh kalangan menengah ke atas atau kalangan mahasiswa. Tapi Anda lihat sendiri setelah 2014, 2015 sampai sekarang itu Facebook itu penggunanya bukan orang-orang menengah ke atas saja, hampir seluruhnya, ya. Makanya di sini menimbulkan persoalan, ya, menimbulkan persoalan karena makanya ketika Anda berinternet Anda harus paham di dalam yang membaca tulisan Anda itu adalah beragam orang yang bersifat heterogen, ya. Yang kedua, dunia maya memungkinkan pengguna menggunakan akun palsu, ya, anonymous. Ini saya bahas di sini tadi, ya. Karena salah satu karakteristik dunia maya adalah memiliki akun anonymous. Nah, di sini dunia maya penggunanya menggunakan akun anonymous sehingga ini memungkinkan membuka peluang penipuan-penipuan, membuka peluang orang melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Apakah itu membuat illegal contents, apakah itu konten kebencian, apakah itu konten fitnah dan sebagainya. Sebab dengan akun palsu dia merasa tidak bertanggung jawab, merasa dia seenaknya saja. Tapi Anda harus ingat sekarang cyber crime di polisi, di Kepolisian Republik Indonesia itu sudah memiliki ini sendiri, apa namanya, cybercrime, memiliki bagian tersendiri, ya. Jadi di situ ada ahli-ahli telematika dan IT yang bisa membongkar akun anonymous tersebut, ya. Nah, membongkar akun anonymous tersebut. Bahkan walaupun Anda sudah menghapus konten Anda, ya, sudah menghapus konten Anda, tapi tidak, itu bisa menjadi barang bukti. Kemarin kita sudah bahas ya bahwa tulisan-tulisan yang bersifat elektronik, ya, itu bisa menjadi barang bukti di pengadilan. Waktu kita bahas kemarin itu mengenai etika e-commerce, ya, ya, itu juga bisa menjadi bukti di pengadilan. Ya. Yang ketiga adalah munculnya para pengguna terus bertambah. Anda lihat sekarang itu kalau nggak salah dari data itu Facebook ya yang paling banyak, media sosial paling banyak digunakan, ya. Nah, ini munculnya para pengguna internet. Coba bayangkan dalam 1 jam Facebook itu ada berapa akun yang bertambah, ya, jutaan itu kalau di seluruh dunia, ya, dengan tingkat kualitas SDM yang beragam, ya. Makanya Anda kalau menulis sebuah konten itu tingkat pendidikan seseorang itu bisa dilihat daripada konten di media sosialnya. Jadi di sini pengguna internet, jadi pengguna internet itu beragam. Mungkin ada orang yang ngerti dalam aturan etika menggunakan internet, ada pendatang baru yang sama sekali nggak ngerti. Sehingga tidak aneh mungkin Anda pernah mendengar beberapa orang ditangkap gara-gara melanggar undang-undang ITE karena ketidaktahuan dia, ya. Misalkan ujaran kebencian, kemudian apa namanya, menyebarkan hoax gitu. Dia ini tidak tahu karena tadi etika menggunakan internetnya dia tidak tahu. Ketika ditangkap polisi dia tidak tahu bahwa dia melanggar hukum, yaitu melanggar undang-undang ITE. Nah, jadi di sini adalah berbagai jadi di satu sisi internet ini menimbulkan banyak kemudahan, tapi di sisi lain juga ini masalah. Salah satunya munculnya para penggunaan ini terus bertambah. Nah, terus bertambah ini bisa jadi ada yang ngerti etika, ada yang tidak ngerti etika. Maka dari itu etika menggunakan internet menurut saya itu bukan saja pada kalangan perguruan tinggi, tetapi menurut saya harus juga diajarkan pada bangku sekolah dasar, atau karena pengguna internet sekarang sampai anak SD juga, ya, minimal SMP lah gitu, ya, minimal SMP dia sudah menggunakan etika berinternet.
Apalagi sekarang anak SD sudah memiliki akun media sosial mungkin ya. Oke. Nah, nanti kita akan bahas ya, tapi nanti kita sebetulnya ini nanti kita akan bahas minggu depan ya, yaitu implementasi etika berkomunikasi. Nah, ini mulai implementasi nih. Jadi bagaimana kita akan menggunakan etika dalam berinternet. Nanti kita minggu depan kita bahas ya. Secara garis besar nanti minggu depan kita akan bahas ini. Dalam berkomunikasi via internet secara garis besar terdapat dua bentuk komunikasi. Yang pertama, one to one communication. One to one communication itu adalah komunikasi hanya dua arah. Misal Anda WA ya, japri kalau dalam bahasa anak sekarang, atau Anda inbox biasanya dalam Facebook ya. Ini one to one communication ya. Hanya dua orang, hanya diketahui dua arah. Yang kedua adalah one to many communication. Nah, ini nih yang sering sok menimbulkan banyak masalah, yaitu bagaimana yang ini komunikasi kita tulisan kita dibaca oleh banyak orang. One kita dibaca oleh banyak orang. Jadi kita berkomunikasi banyak orang. Contoh, Anda menulis status di Facebook atau Anda menulis status di di foto di Instagram dan sebagainya. Nah, ini Anda membuat konten kemudian dibaca oleh banyak orang. Nah, one to one many communication ini ada yang bersifat terbuka. Nah, ini terbuka. Contoh, Anda menulis status di Facebook dibaca oleh banyak orang, terbuka, namanya inclusive communication. Ada yang tertutup ya. Tulisan Anda dilihat banyak orang tapi bersifat tertutup. Misal Anda masuk sebuah grup. Grup itu kan bersifat tertutup. Jadi Anda membuat konten kemudian dibaca oleh grup. Nah, itu namanya exclusive communication. Oke. Nanti kita mungkin bisa lanjutkan minggu depan ya untuk pembahasan implementasi etika berkomunikasi melalui internet. Nanti kita lanjutkan minggu depan secara detailnya ya. Mungkin akan saya tambahkan mengenai undang-undang ITE apa saja nanti akan menjadi mana saja yang bisa melanggar secara hukum. Oke, nanti kita minggu depan. Nanti untuk materi kemarin nanti saya akan beri tugas mengenai kasus-kasus cybercrime ya. Nanti saya berikan tugas nanti dalam berbentuk Word ya, saya bagikan ke koordinator kelas. Mungkin di sini dulu pertemuan kuliah ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.